Dan kita itu terkait wajah ini, kemanapun kita memandang, di dalam hidup ini sebetulnya ada wajah-wajah Allah. Fa'aina matuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau memandang, maka ada wajah Allah. Artinya apa? Wajah yang bagaimana sebetulnya harus kita lihat? Yaitu wajah yang mengingatkan kita dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Next, Kang Ijki. Supaya kita memiliki apa yang disebut sebagai kesadaran ilahiyah. Nah, ini yang saya kira ini penting sekali, Bapak Ibu, supaya ujung dari kita diciptakan itu supaya kita betul-betul memiliki kesadaran ilahiyah. Ya, kesadaran ilahiyah ini penting karena melalui kesadaran ilahiyah ini kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai pencerahan hidup. Jadi bicara kesadaran, bicara mentalitas, bicara kepribadian, sebetulnya semuanya bermula dari kesadaran ilahiyah. Nah, ini yang menjadi fondasi. Jadi selama hidup itu ini kita harus yang kita kejar ya kesadaran ilahiyah ini. Jadi bukan kesadaran material, bukan kesadaran duniawi, tapi kesadaran ilahiyah. Dan ini diperkuat dengan ayat dari Allah di dalam surah Al-Baqarah 156, di mana waktu itu Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa orang-orang itu apabila ditimpa musibah, mereka berkata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Nah, ini menjadi satu kesadaran ilahiyah. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya kesadaran ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sebetulnya tidak ada yang betul-betul kita khawatirkan selama kita betul-betul mengasaskan hidup kita selaku manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang menjadikan kita gelisah, penuh kegalauan, ya, di saat kita mengasaskan hidup kita pada selain Allah. Karena itu fana. Contoh ya, misalnya saya mengasaskan kepada jabatan, kepada popularitas. Itu nggak bisa selamanya orang itu populer, nggak selamanya orang itu punya uang, ya. Bahkan saya nih, Kang Jaranggi nih, Kang Rizky kan sering ditanya teman-teman, ayo dong, doktoran cepet jadi profesor. Terus pertanyaan saya, lah emang profesor tujuan tertinggi kan enggak? Itu mah proses sambil jalan aja. Kenapa? Karena semakin banyak predikat yang kita capai, itu juga hati-hati karena amanatnya juga makin besar begitu. Jadi kita harus hidup itu jangan terjebak hanya kepada titel-titel ya, tetapi harus betul-betul hidupnya itu lebih banyak kepada tadi pengabdian, kepada khidmah kepada yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ujungnya juga fana lah. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Nah, ini penting kesadaran ini dibangun sebetulnya. Nah, oke, next Kang Rizky. Ada satu konsep lain yang mau saya sampaikan mengenai Suaranya hilang, Bang. ya, mohon maaf. Nah, ini ada satu konsep, udah jelas kan suara? Ya, ada satu konsep namanya syahadah. Ini penting. Jadi sebetulnya manusia itu sebelum lahir ke atas muka bumi ini sudah melakukan suatu perjanjian primordial atau syahadah. Jadi manusia itu sudah janji itu. Jadi konsep syahadat itu bukan ketika kita lahir di atas muka bumi ini ya. Tetapi dulu ketika kita masih di alam ruh, kita juga sudah melakukan syahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat Alastu, dikenalnya ya. Pertanyaan dari Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh menjawab, bala syahidna. Iya, kami mempersaksikan. Artinya apa? Bahwa betul kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi secara ruhania, manusia itu sudah punya nilai-nilai ketuhanan. Siapapun. Ya, jadi enggak hanya yang beragama Islam, bahkan sebetulnya orang yang tidak beragama Islam pun pada dasarnya udah punya nilai-nilai tadi ketuhanan. Hanya saja karena tergantung pendidikan ya. Apakah dengan pendidikan itu mereka diperkenalkan dengan Islam atau tidak. Tetapi secara rohaniah, mereka itu kalau mau mengikuti panggilan nuraninya, pasti yakin bahwa ada Allah. Kenapa? Karena mereka sudah berjanji kepada Allah dulu sebelum dilahirkan ke atas muka bumi ini di suatu alam yang disebut sebagai alam alastu tadi. Jadi syahadah yang kita baca di dunia ini itu hanya konfirmasi ulang lah atas syahadah yang pernah kita baca dulu
sebelum kita lahir di atas muka bumi ini. Nah, oke, next. Nah, sekarang kita mulai masuk nih spesifik ke manusianya. Yang penting Bapak Ibu, ketika berbicara manusia di dalam Islam, itu harus melihat dua hal sekaligus. Jadi pada satu sisi, manusia itu adalah khalifatullah. Khalifah itu artinya wakil Allah. Jadi punya sisi spiritual pada diri manusia. Tetapi sekaligus, pada saat yang bersamaan, manusia itu adalah abdinya. Abdullah. Jadi satu sisi adalah khalifatullah, di sisi lain manusia itu adalah Abdullah. Jadi satu sisi. Kalau dia sebagai khalifah, maka manusia itu punya unsur subjektif. Ya, sebagai subjek, sebagai pelaku sejarah, sebagai penggerak dalam banyak hal gitu. Tapi dirinya sebagai abd, sebagai hamba, tentu dirinya itu lebih berperan sebagai objek. Nah, inilah yang harus disadari sebetulnya oleh manusia. Di mana pada satu sisi manusia itu harus bisa patuh terhadap kehendak Allah, ya, karena dirinya sebagai hamba. Tetapi di sisi lain manusia juga harus aktif sebagai khalifatullah. Kenapa? Karena dirinya adalah sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini. Jadi ada dua sekaligus. Ada khalifatullah, ada Abdullah. Ya. Next slide. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ayatnya ya, itu namanya kesepakatan primordial. Suratnya boleh dicek di surat Al-A'raf ayat 172. Ya, waktu itu Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kemudian ruh menjawab, qalu bala syahidna. Betul, kami bersaksi. Ya, agar dari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi kita harus yakin bahwa di dalam diri kita selaku manusia itu punya dimensi primordial. Nah, ini yang penting sekali. Jadi bukan fisik ini gitu. Makanya bolehlah fisik kita terkendala banyak hal, tetapi selama kesadaran ilahiyah ini dibangun, selama kesadaran ketuhanan ini dimiliki, maka sesungguhnya kita bisa tetap bersinar dalam kondisi apapun. Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana misalnya kejadian yang banyak menimpa saudara kita di Gaza, misalnya di Palestina. Kita tahu itu. Bagaimana mereka dibombardir sana-sini. Tetapi dengan kekuatan yang berasal dari hati mereka, dari sulbi mereka, mereka betul-betul begitu kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Maka orang yang beriman sebetulnya akan punya daya tahan. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Jadi orang yang beriman itu akan senantiasa punya yang disebut sebagai daya tahan, daya banting. Ya, mau dibanting-banting ya, Kang Jaranggi ya. Mau nggak punya uang, mau dipecat, di PHK, tahu-tahu krisis, tahu-tahu konflik. Nah, orang kalau yakin dengan tadi kesadaran ilahiyah, maka dia akan tetap punya daya tahan. Begitu ya. Termasuk ini Bapak Ibu nih, bagi yang sedang mencari jodoh ya, barangkali nih, termasuk putus. Nah, ini kan orang kalau yang lagi dekat atau nggak jadi gitu ya, maka tuh pusing gitu, mengingat mantan, ingat pusing gitu. Ingat aja bahwa sesungguhnya saya jadi ingat dengan Rumi ya. Kalau engkau mencintai orang karena hatinya, tidak ada kata perpisahan. Tapi kalau engkau mencintai orang karena fisiknya, maka ada perpisahan. Nah, itu dia. Makanya cintanya itu harus karena Allah. Karena kalau karena Allah tidak ada kata perpisahan. Kenapa? Karena hakikatnya kita berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, silakan next. Ada istilah dosa turunan ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Di dalam Islam itu tidak dikenal. Jadi kalau ada istilah dosa turunan, oh di Islam enggak. Tetapi Islam itu memang menerima konsep namanya hubud. Hubud itu turunnya manusia dari kondisi primordial sebelumnya. Jadi dulu ada di surga, kemudian turun ke bumi. Kenapa? Karena manusia itu lalai, goflah, ya, goflah, lalai. Waktu itu Nabi Adam lalai dengan Siti Hawa. Akhirnya mereka turun ke bumi. Hubud, namanya hubud, turun ke bumi. Sehingga mereka ketemu di padang Arafah. Namanya kan Arafah ya. Udah lama ketemu di padang Arafah, begitu. Nah, ini proses turunnya inilah yang kemudian menjadikan manusia lupa dengan alam aslinya. Jadi turunnya manusia dari surga ini yang menjadikan manusia lupa atas sifat-sifat aslinya. Supaya manusia tidak lupa atas sifat-sifat aslinya,
Maka di dalam Al-Quran, kita diminta untuk zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kan begitu kan? Tidakkah dengan zikir maka hati menjadi tenang. Jadi proses zikir bagi manusia itu adalah proses mengembalikan kesadaran individu menjadi kesadaran ilahiyah. Jadi kalau yang tadinya lupa siapa saya gitu, dengan zikir kita jadi tahu bahwa saya ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara demikian, Bapak Ibu, maka manusia itu akan memiliki kemuliaan manusia. Next slide, Pak. Mas. Manusia di dalam Islam itu dipahami sebagai sosok yang sangat mulia. Tidak digambarkan dengan karakter Titanic atau Promethean ya. Sebagaimana diyakini oleh masyarakat barat misalnya. Tidak. Tetapi manusia itu adalah sebagai hamba Allah, Abdullah, tetapi juga dirinya punya posisi mulia. Kenapa? Karena memang menjalankan kehendak sebagai khalifatullah. Jadi bukan melawan Allah ya, Promethean, melawan kehendak Allah, enggak. Justru manusia itu menjadi mulia karena menjalankan apa yang sudah menjadi titahnya Allah. Ya, nah kalau tidak menjalankan titahnya Allah, maka manusia itu menjadi banyak mengingkari nature-nya. Maka kenapa banyak orang stres, banyak orang frustasi, itu karena menjalankan hidup tetapi tidak sesuai perannya itu dengan apa yang sudah Allah titahkan kepada manusia. Sehingga yang muncul bukan mulianya, tetapi yang muncul kebalikan dari kemuliaan itu. Maka dari itu, next slide, Kang, karena manusia itu memiliki banyak kemuliaan, manusia itu memiliki apa disebut sebagai tanggung jawab. Ya, di mana manusia itu memiliki tanggung jawab karena memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh ciptaan lainnya. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan, misalnya alam, apa sih yang nggak ditaklukkan oleh manusia coba? Gunung tertinggi ditaklukkan, ya kan? Lautan terdalam di dalam itu malah orang gembor minyak kok. Makanya kalau teman-teman lihat itu di TikTok di mana itu ya pengeboran minyak di daerah Eropa sana, wah itu laut Antartika segala macam. Kok bisa manusia itu laut begitu dalam coba diseberangi? Bukan seberangi loh, menggali minyak itu gimana itu? Ya kan artinya manusia itu betul-betul ingin menaklukkan alam dan manusia memang punya kekuatan itu, punya bastotan. Jadi punya bastoh, punya kekuatan ya. Untuk apa? Untuk menaklukkan alam serta segala isinya. Ya. Tetapi harus diingat bahwa manusia ketika punya kemampuan menaklukkan alam itu bukan untuk mengambil atau menghisap energi alam tanpa tanggung jawab. Tapi sebaliknya, manusia itu punya kelebihan itu untuk memelihara. Makanya kenapa dalam Islam, tadi bagus disampaikan oleh Mas Jaranggi ya, bahwa dalam Islam itu yang namanya ada konsep ufuk tadi ya. Jadi ada di luar, ada di dalam begitu. Ada hati, ada juga di luar, yaitu alam semesta. Harus balance ya. Maka kita itu nggak boleh misalnya ngambil pohon satu nggak nanam pohon satu. Seharusnya di Islam tuh begitu. Kalau kita ngambil pohon satu ya kita nanam pohon satu. Itu balance tuh begitu. Ada saja yang nggak balance, maka hidup kita pasti menderita. Maka biasanya yang saya tahu Bapak Ibu di dalam psikologi Islam, kepribadian yang nggak balance itu biasanya sumber masalah itu. Itu sumber masalah itu. Jadi kepribadian yang nggak balance itu menjadi sumber masalah. Ya, jadi melakukan apapun tidak dengan kejernihan ya. Misalnya contoh, ini contoh yang paling gampang lah ya. Yang nggak balance itu, misal kita terlalu cinta